Jadi saya ulang, dari beberapa kali pertemuan ini dijelaskan bahwa syurutul iqtidai isna asyar. Syarat sholat berjamaah maksudnya ini ada 12. Yang pertama, coba dilihat lagi, al-awwalu niyatul iqtidai. Yang pertama adalah niat ngikut. Ini terutama bagi makmum maksudnya ya. Niat bahwa dia ikut makmum ya, baik rukun qaulinya, rukun yang berupa ucapannya, atau rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Apabila dia sholat berjamaah tapi nggak ada niat atau nggak connect ya, nggak connect, maka tidak sah ya, tidak sah sholatnya, tidak sah sholat berjamaahnya maksudnya. Kalau ini tidak sampai membatalkan sholat karena dia belum masuk ya, dia belum masuk sholat berjamaah. Nah, karena kalau sudah diawali dengan niat, dia sudah berniat menjadi makmum, maka nanti ketentuan berlaku. Dia harus mengikuti semua ketentuan di dalam sholat berjamaah. Kalau tidak sah, yang tidak sah bukan sekedar sholat berjamaahnya, tapi bahkan sholatnya tidak sah. Dia sudah menjadi makmum ya. Nah, yang pertama diukur niatnya. Kalau niatnya sah, maka dia berarti masuk dalam kategori makmum. Itu syarat pertama, niatul iqtida, niat menjadi makmum. Asani mutatabi'atuhu li imamihi bi ayyata akhara tahrimuhu an jami'i taharrumi imami. Yang syarat yang kedua adalah ngikut semua yang dilakukan oleh imamnya. Bi ayyata akhara taharrumuhu, dengan mengakhirkan atau dia lebih lambat gerakannya ataupun ucapannya kalau rukun qauli, an jami'i taharru imamihi, dari semua yang dilakukan oleh imamnya. Kemudian ada keringanan dikit ya. Kalaupun dia mendahului, nggak sengaja mendahului makmumnya, maka ditolerir tidak sampai 2 rukun fi'li. Ya, dia tidak sampai 2 rukun. Kalau 1 rukun saja nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja, misalnya ngantuk atau nggak dengar gerakan imam. Jadi syarat yang kedua tidak mendahului imam, rukun-rukunnya. Asalisu, syarat yang ketiga, al-ilmu bintiqalatil imami, mengetahui gerakan imam, gerakan dan ucapan kalau rukun ini ya, kalau rukun qauli. Kalau di dalam bahasa kita kemarin ngolah ngalehi imam, mengetahui gerakan imam karu'yatihi lahu aw li ba'dis soffi, baik itu melihat langsung gerakannya imam atau melihat gerakan sof di depannya, aw sima sautihi, atau dengar suaranya saja, aw sauti mubalagin, atau mendengar suara bilalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kalau salat di masjid gede itu ya. Jadi mengetahui gerakannya itu baik dengan melihat langsung atau melihat soft depannya atau melihat suaranya atau melihat suara depannya. Tapi bukan suara di radio ya atau di medsos, nggak bisa. Ini ada syarat lain ketentuannya. Ar-rabi'u, syarat yang keempat, muwafiqatu sholatil ma'mumi sholatal imami fil af'alid dhahirati, cocok antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam di dalam rukun yang nampak banget. Maksudnya apa ini? Nggak sah
mengikuti imam yang sholatnya berbeda kaifiyahnya. Sholat yang berbeda itu contohnya sholat jenazah, kemudian sholat kusuf karena beda. Sholat jenazah berdiri aja, nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya. Kalau sholat kusuf 1 rakaat ada 2 rukuk, ada 2 iktidal, ada 2 fatihah, ada 2 sujud. Nah itu berbeda. Nah dijelaskan juga di syarat yang keempat ini, meskipun imamnya sholat sunnah atau sholat yang rakaatnya lebih sedikit, itu boleh kita ikutin untuk mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Yang nggak boleh itu kalau imamnya sholatnya beda banget ya dengan makmumnya. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, al-khamisu ijtima'uhuma bimakanin wahidin, ngumpul di satu tempat. Syaratnya antara makmum dan imam ngumpul di satu tempat. Kemarin dijelaskan, baik tempatnya itu satu bangunan atau tempatnya beda bangunan. Ya, kalau satu bangunan masjid ini kemarin ya syaratnya kalau ada pintu dibuka pintunya. Nah kalau nutup sendiri pas di tengah sholat itu nggak apa-apa kalau nutup sendiri. Atau ada keringanan juga kemarin, meskipun ada pintunya, kalau ditutup mungkin ada kondisi tertentu ya nggak aman, atau mungkin nyalain AC. Kalau sekarang nyalain AC ya, dulu belum ada AC, maka boleh ditutup asalkan itu tidak ditutup secara permanen. Ini kalau satu bangunan. Jadi tapi lebih utama dibuka semua kalau ada makmum yang di luar. Meskipun nanti posisi makmum ada di sini, ya yang penting di belakangnya imam. Jadi dia nggak harus di samping pintu sana, nggak. Bisa di posisi yang di depan pintu. Meskipun nanti dia kira-kira kalau bergerak ke imam agak belok sedikit dari arah kiblat, nggak apa-apa. Ini kalau satu bangunan masjid ya termasuk serambinya. Nah kalau beda bangunan, maka syaratnya kemarin tidak boleh dihalang-halangi oleh bangunan yang lain. Jadi tetap nyambung. Sama juga kayak nyambung di sini bangunan masjid ya, dia sholat di jalan raya, itu tidak apa-apa. Kalau di sini ketentuannya maksimal 300 dhiro. Nah, dhiro itu dari jari, ujung jari sampai siku sini. Ya kira-kira setengah meter lah ya. Kalau 300 dhiro berarti berapa? 150 meter itu maksimal. Nanti diukur lah kira-kira. Meskipun kita sholat itu dihalang-halangi jalan, pada saat sholat ada orang lewat, atau dihalang-halangi kali ya, pada saat sholat ada kapal melintas. Nah itu kemarin ya penjelasannya. Ada nggak ya? Ada, banyak kalau begitu. Ada banyak bangunan di Kalimantan itu, kalau pernah ke Kalimantan itu ada beberapa tempat itu yang memang bangunannya itu di atas kali. Kadang-kadang yang di atas kalinya itu bagian belakang, ada yang bagian depan, ya macam-macam ya. Tapi di atas kali. Ada juga musola yang di atas kali. Misalnya nggak cukup musolanya, nanti makmumnya ngikut di daratan nggak masalah, nyambung. Kan nggak mungkin sholat di air ya. Ada nggak sholat di air? Sholat di perahu. Ya paham ya? Ini yang kelima. Kemudian as-sadisu alla yukhalifahu fi sunanin tafakhusin al-mukhalafatu fiha. Tidak berbeda dari kesunahan-kesunahan yang dilakukan oleh imam, yang sangat menyolok ya perbedaannya. Seperti kasajadati tilawatin, seperti sujud tilawah, kan menyolok ya. Jadi sujud tilawah itu kemarin dijelaskan, kalau imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah misalnya, walahu yasjudun, kemudian imam setelah baca itu langsung sujud tilawah. Sujud tilawah, kemudian makmumnya wajib ikut, karena kan habis berdiri ya, kemudian makmum langsung sujud. Kemudian imam langsung sujud, maka makmum wajib ngikutin juga, meskipun itu kesunahan. Nggak boleh mentang-mentang kesunahan kemudian dia nggak ngikut. Ini disebut sebagai
sunanin tafakusin, yang sunnah banget, yang sangat menyolok maksudnya. Nah, kalau untuk tasyahud atau kunut ya kan sama-sama sunat, tapi nggak menyolok. Kalaupun kita nggak ngikut itu ada beberapa ketentuan kemarin ya. Kalau kunut ikut nggak ikut nggak apa-apa. Kalau tasyahud atau tahiyat awal kemarin ya, kalau imam kalau imam nggak tahiyat kita ikut imam. Tapi kalau imam tahiyat kita boleh nggak ngikut juga. Itu maksudnya sunnah yang tidak mencolok banget. Nah, tapi kalau sujud tilawah tadi, contohnya kalau imam sujud tilawah kita wajib mengikuti imam untuk sujud tilawah meskipun kesunahan. Maka pesannya kemarin, nanti kalau misalnya teman-teman ini menjadi imam di rumah ya, di kampung masing-masing atau yang punya pesantren di pesantren masing-masing, kalau sekiranya makmum belum paham tentang sujud tilawah, nggak usah sujud tilawah, nggak apa-apa, daripada menimbulkan kesalahpahaman. Nanti kalau imam makmumnya nggak tahu, bisa jadi dia baca subhanallah ini dikira imamnya salah ya, habis berdiri kok langsung sujud. Atau misalnya makmumnya bingung, nggak berani mengucapin subhanallah karena kamu menakutkan ya, berwibawa gitu misalnya, mau ditegur nggak berani, akhirnya dia nggak ngikut, dia diem aja bengong gitu, jadi dia nggak sah sholatnya karena wajib mengikuti gerakan imam meskipun sunnah ya. Itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7 yang kita baca tadi, alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi, tidak berada di depan imam ya. Jadi syarat makmum nggak boleh dia lebih depan dari imam. Kalau sama masih nggak apa-apa. Bi ayyata'akhkhara anhu aw yusawiyahu. Jadi makmum itu harus berada di belakang imam atau berada di minimal sama. Nah, ukurannya di depan atau di belakang itu apa ukurannya? Kalau berdiri itu ukurannya apa? Tumit ya. Apa bahasa Arabnya tumit tadi? Al-aqibiyah, tumit. Kalau sedang duduk, apa yang jadi ukurannya? Al-aliyati, bokong ya. Jadi kalau duduk berarti yang ukurannya bokong. Na'am yustasna min dzalika sholatu syiddatil khaufi. Ya begitu, tapi ada pengecualian. Enggak apa-apa imam dan makmum itu berjajaran, atau bisa jadi makmum agak lebih maju dikit dari imam kalau dalam kondisi takut ya. Takut macam-macam. Tadi contohnya misalnya sholat dengan istri di tempat yang asing banget ya, di musola yang gelap banget, nggak pernah sholat di situ, takut bahaya, maka sholat jajaran nggak apa-apa. Daripada istrinya di belakang nanti tiba-tiba hilang, nggak apa-apa, jangan ngantuk, nggak apa-apa, nikmat. As-saminu rukun yang syarat yang nomor 8, as-saminu syarat yang nomor 8. Antakuna sholatul imami shahihatan fi i'tiqadil ma'mum. Syarat yang ke-8, sholatnya imam itu sah menurut keyakinan makmum. Ya, dicontohkan di sini, tidak sah seorang imam penganut mazhab Syafi'i yang mengikuti sholatnya penganut mazhab Hanafi. Yang kita tahu kalau dia megang alat kelamin, meskipun di dalam mazhab Hanafi, ya mazhab Hanafi meskipun di dalam mazhab Hanafi itu menyentuh kelamin itu tidak membatalkan sholat, membatalkan wudu. Tadi ada beberapa rinciannya, tapi intinya makmum harus meyakini bahwa imam itu sah sholatnya ya. Kemudian at-tasi'u yang ke-9, alla yaqtadiya biman talzimuhu al-i'adatu. Makmum
wajib mengikuti imam yang tidak punya kewajiban mengqadha salatnya. Ya. Jadi enggak sah makmum tidak sah menjadi makmum dari imam yang wajib mengulang salatnya. Di sini dicontohkan seperti imam yang sholat dalam kondisi tayamum karena dingin atau karena tidak ada air. Padahal di tempat itu umumnya memang ada air, biasanya ada air. Kebetulan nggak ada air, tidak sempat untuk mencari air. Nah, maka dalam kondisi itu imam nanti wajib mengulang sholatnya. Kita juga gitu, makmum misalnya di satu tempat karena saking dingin banget ya, di hutan misalnya atau di tempat yang nggak ada pemanas. Sekarang kan ada pemanas. Di tempat yang nggak ada pemanas, kemudian dia sholat dengan tayamum, ditempelin di tembok gitu atau di debu ya, kemudian tayamum, nanti dia wajib mengulang sholatnya. Nah, dalam kondisi begitu makmum tidak atau seseorang tidak boleh menjadi imamnya, tidak boleh menjadi makmum dari imam yang wajib mengulang sholatnya tadi ya. Allah yaqallata dia biman talzimahu wali'adha, tidak menjadi makmum bagi seseorang atau bagi imam yang wajib mengulang sholatnya. Al-ashiru, syarat yang nomor 10, alla yakunal imamu muqtadiyan, imam tidak boleh menjadi makmum, li'annahu tabi'un fala yakunu matbu'an, karena orang yang diikuti itu tidak boleh diikuti lagi. Orang yang mengikuti itu tidak boleh diikuti ya. Jadi syarat dari sholat berjamaah yang nomor 10 tidak boleh mengikuti kepada tidak boleh bermakmum kepada orang yang bermakmum gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada seseorang yang bermakmum kepada shaf di depannya, kemudian kita datang, kemudian mengasih tanda di punggungnya, ngeplek gitu ya, plek-plek, kita mau berniat menjadi makmum, maka yang mau dijadikan imam yang sedang bermakmum itu ngasih tanda ya, dengan tangan begini, berhenti sebentar, jangan gerak-gerak, nanti malah nggak sah sholatnya. Jadi ngasih tanda begini untuk apa? Biar dia tidak diikuti, karena dia sedang ikut. Karena orang yang sedang ikut atau orang yang menjadi makmum tidak boleh dijadikan makmum. Al-hadiyah asyar yang ke-11 syaratnya alla yakunal imamu anqasa bi sifatin dzatiyah. Jadi syarat yang ke-11, imam tidak boleh lebih kurang ya sifat kemanusiaannya. Nah, dicontohkan di sini sifat dzatiyah itu kayak apa? Tidak boleh seorang laki-laki menjadi makmum menjadi makmumnya perempuan. Tidak boleh seorang bencong menjadi makmumnya seorang perempuan. Jadi urutannya laki-laki, kunsa, kemudian perempuan. Nah, yang syarat yang terakhir asani asar alla yakuna al imam ummiyan. Imamnya itu nggak boleh ummi, nggak bisa baca dan tulis sepanjang wal makmumu qori'an, sepanjang ada makmum yang lebih bisa bacaannya. Jadi yang menjadi ukuran di dalam sholat itu selain hal-hal yang sudah disebutkan di awal tadi, itu imam harus fasih bacaannya. Kalau ada imam yang baru belajar Al-Quran, sementara makmumnya di situ ada yang lebih qori, maka yang dijadikan qori itu maksudnya lebih fasih terutama bacaan Al-Fatihahnya, maka yang dipilih untuk menjadi imam adalah makmum tadi yang fasih, yang lebih fasih belajar baca Al-Quran. Ini yang sampai merusak bacaannya. Tapi kalau sekedar tidak terlalu bagus, misalnya kita pilih karena tua, karena lebih sepuh ya, kadang-kadang yang lebih sepuh kan bacaannya sudah nggak terlalu jelas. Maka kemarin diajarkan bahwa adab itu juga bagian dari ajaran Islam. Jadi yang dihitung itu bukan hanya tajwidnya saja, tapi adab. Ya, kita memilih beliau menjadi
imam, meskipun bacaannya tidak terlalu fasih karena udah sepuh ya, giginya udah ngomong-ngomong gitu ya. Nah, tidak terlalu fasih, maka tidak apa-apa kita pilih sebagai imam karena tuanya. Jadi adabnya kita dahulukan. Selama tidak merusak bacaan sholatnya, terutama Al-Fatihah. Tapi kalau sudah jelas-jelas di situ meskipun pejabat ya, tapi kalau baru belajar Al-Quran dan belum bagus, maka tidak sah kita ngikut dia. Jadi kita pilih ya imamnya yang lebih bagus bacaannya. Meskipun di situ orang yang dari kasta rendah, masih miskin, nggak punya jabatan apa, tapi bacaannya lebih bagus, itu yang dipilih menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 12 syarat sholat berjamaah yang sudah kita baca selama beberapa minggu, panjang sekali ya pembahasannya. Nah, terakhir mengingatkan juga bagi teman-teman jangan ragu untuk menjadi imam ya. Kalau misalnya di suatu tempat kita yang sudah pernah nyantri, kadang-kadang santri kan silakan enggak, sekarang enggak ada begituan ya. Kalau kita merasa kita lebih paham masalah agama ya kita maju ya. Tapi kalau yang misalnya kita merasa di situ ada yang lebih bagus ya kita persilakan. Pada intinya kita harus siap menjadi imam sekaligus menjadi makmum. Jangan rebutan juga ya. Mentang-mentang di situ kita sudah pernah nyantri bertahun-tahun, kita rebutan jadi imam, enggak juga. Nah, tapi kalau diyakini di situ atau misalnya di suatu tempat di stasiun misalnya ya, di stasiun kita nggak yakin kalau di situ orang-orang yang sholat itu lebih paham agama, bacaan Al-Qur'annya bagus, sementara kita yakin bahwa kita sudah pernah belajar Al-Qur'an, kemudian sudah mondok beberapa tahun, kita harus ambil inisiatif, kita yang berada di depan. Tidak apa-apa, tidak usah segan-segan ya. Kita harus berani untuk tampil di depan. Nah, dalam kondisi tertentu misalnya banyak yang pantas menjadi imam, nah kita persilakan yang lain itu juga nggak apa-apa. Jadi pada intinya siap menjadi imam dan siap menjadi makmum, jangan rebutan jadi imam. Tapi selama ini penyakit santri itu justru malah segan ya menjadi imam. Akhirnya yang menjadi imam orang lain yang tidak pernah belajar di pesantren. Oke ya, siap menjadi imam dan makmum. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena ini sudah habis ya, syarat sholat berjamaah ada 12. Besok hanya tambahan-tambahannya ya. Ustaz, kalau ya. Orang gagap boleh jadi imam kan? Ya kalau selama ada yang lebih fasih kita pilih yang fasih. Ya tapi itu kan bukan umi ya. Orang yang gagap kan bukan umi. Umi itu maksudnya yang nggak bisa baca tulis, nggak bisa baca dan tulis karena belum belajar. Tapi kalau gagap, nah cuman kalau di situ ada yang lebih bagus ya yang gagap harus tahu diri ya. Tapi bisa sembuh kok. Gagap itu kadang-kadang kan penyakit ya. Itu kadang-kadang penyakit bawaan bisa sembuh. Atau kadang-kadang pura-pura gagap jadi gagap beneran. Ajis gagap itu ternyata nggak gagap sih. Itu pura-pura. Dan jadi kebiasaan. Yang nggak boleh itu yang umi. Kalau itu kan kode ya. Kalau di situ sudah paham kalau akan menjadi imam dan makmum nggak usah. Nggak harus. Nempok itu kan kode. Tapi kalau misalnya dia jelas-jelas duduk di sini, misalnya dia jelas-jelas di sini di posisi imam, dan dia nanti tahu kalau kira-kira ada yang ngikutin ya ikut aja. Nempok, tapi yang sesama jenis ya, jangan mentang-mentang nempok, mentang-mentang ada wah cakep tuh cowok tuh, mau jadi imam buat tepokin ya, pok-pok. Kesempatan. Nampang ganteng gitu, Royhan gitu misalnya, wah Kak Royhan tepokin, pok-pok nggak boleh ya. Jadi menjadi makmum tanpa harus diketahui imam pun sah, ya. Tanpa harus diketahui imam sah. Yang wajib
niat menjadi makmum itu adalah makmum. Tapi kalau imam nggak wajib niat menjadi imam. Di sini surutul iqtida, syarat ngikut atau syarat menjadi makmum. Ya, cukup ya. Nah, terakhir nih ada di dalam ayat Al-Qur'an surat Maun yang sering kita baca itu fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Itu maksudnya apa? Yang pertama alladzina hum an sholatihim sahun, itu yang sholatnya lalai. Lalai itu apa maksudnya? Udah dengar Allahu Akbar, pura-pura enggak dengar. Udah qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, pura-pura enggak dengar lagi. Nah, sampai nanti sholatnya di akhir waktu, itu juga masuk kategori orang yang lalai. Lebih lalai lagi kalau sholatnya telat. Itu meskipun sholat tapi disebutkan fawailul lil musallin. Atau yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang yang riak sholatnya. Ini juga hati-hati ini yang jadi imam ini penyakitnya. Atau jadi makmum, tapi lebih banyak imam. Kalau jadi imam aja sholatnya dilama-lamain, bacaannya dienakin. Bismillahirrahmanirrahim. Milih surat yang panjang-panjang gitu ya. Padahal kalau sholat sendiri udah cepet-cepetan. Bahkan kira-kira yang penting itu maknina aja, itu juga masuk kategori alladzina hum yura'un. Atau kamu menjadi makmum, tapi di situ yang sholat ada calon mertua, ada camer. Sholat bareng camer dilama-lamain, tapi giliran sholat sendiri cepet-cepetan, bahkan nggak ingat. Ini yang dikitab di dalam ayat tadi ya, fawailul lil musallin. Ya, mudah-mudahan kita semua terjaga sholatnya ya, karena di awal juga disebutkan awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholat. Awal yang dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus maka dianggap sholat. Kayak contohnya orang yang wawancara itu ya, ada wawancara mau sekolah atau mau kerja. Kalau awalnya udah bener nih jawabannya, nanti yang lain dianggap bener, udah pertanyaannya udah cepet-cepetan aja hisabnya. Nah, tapi kalau awalnya ada udah salah ya, sholatnya udah salah, maka dalam proses nanti hisabnya nanti susah. Karena awalnya udah nggak bener nih anak ini, bocah udah nggak bener. Jadi nanti ditanyanya itu lebih detail daripada orang yang memang ini hari-harinya bagus nih, Rohan udah lama dia bagus nih. Maka nanti ketika ngelamar ini gadis pujaannya itu ketemu mertua, pertanyaannya nggak banyak-banyak, udah dikit aja. Kamu siap nggak menikahi anak saya? Siapa? Udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang mengajukan lamaran itu memang orang nggak bener, udah kamu janji kamu komitmen akan bertanggung jawab, dan udah nggak minum lagi, yang minum ya, udah nggak suka nongkrong lagi, udah nggak main domino melulu gitu ya. Pertanyaannya lama gitu ya. Tapi kalau hari-harinya bagus, ya maka pertanyaannya singkat. Sama seperti orang yang sholatnya bagus, maka nanti insya Allah hisabnya bagus. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa a'lam bishawab. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.